Pada video sebelumnya, kita mencari berapa banyak cara 5 orang duduk pada 3 kursi. 5 orang duduk pada 3 kursi. Kursi 1, kursi 2, dan kursi 3. Pada kursi pertama ada kemungkinan 5 orang duduk. Lalu pada kursi kedua ada 4 orang. Dan sisanya adalah 3 orang pada kursi ketiga. Jadi permutasi dari berapa banyak cara orang dapat duduk di ketiga kursi ini, dan jika kita memastikan kursi mana yang telah diduduki adalah 5 dikali 4 dikali 3. Dan ini sama dengan kita kalikan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 2 dikali 1. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Dan dari mana kita mendapatkan angka 2? Ini adalah sama dengan 5 faktorial, 5 faktorial, dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Secara umum, cara kita mencari permutasi dari 5 benda menempati 3 posisi adalah dengan menggunakan rumus ini. Kita telah mempelajarinya pada video sebelumnya, yaitu N menempati K posisi. Dan K harus kurang dari atau sama dengan N. Sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Saya rasa rumus ini agak sulit untuk dihafal. Sementara saya memiliki 5 benda menempati posisi ini, lalu ada 4 kemungkinan dan 3 kemungkinan di sini. Cara saya menyelesaikan soal ini adalah dengan mencari K dari N faktorial, atau di dalam contoh ini adalah saya mencari 3 dari N faktorial. Ini cara saya menyelesaikan soal permutasi. Cara ini berlaku jika kita memastikan 5 orang ini, yaitu A, B, C, D, dan E. Rumus tersebut berlaku jika kita ingin mencari permutasi dari A, B, C berbeda dari permutasi A, C, B, berbeda juga permutasi dari B, A, C, dan juga permutasi dari B, C, A. Dan ketika kita menghitung ini, kita telah memastikan di mana mereka duduk. Pada video sebelumnya, kita telah menghitung semua kemungkinan di mana A telah duduk di kursi 1 atau B telah duduk di kursi 2, dan kita telah memastikan semuanya duduk pada kursi masing-masing. Jika kita tidak perlu memastikan orang mana yang telah duduk di kursi tertentu, kita hanya mencari ada berapa cara 5 orang dapat duduk di 3 kursi. Kita ingin menghitung semua kemungkinan di mana A, B, dan C duduk dalam satu kursi. Kita tidak perlu memastikan orang mana yang telah duduk di kursi tertentu. Kita hanya mencari berapa cara 3 orang dapat duduk di kursi tersebut. Jadi pertanyaannya adalah bukan berapa permutasi atau bukan berapa cara orang dapat duduk. Kita ingin mencari berapa banyak dari 5 kemungkinan untuk menempati 3 posisi tanpa memperhatikan urutan. Dan ini yang dinamakan dengan kombinasi.
Jadi kombinasi adalah permutasi di mana kita tidak memperhatikan urutan. Jadi bagaimana kita mencarinya? Ketika kita menghitung permutasi, kita menghitung jumlah A, B, C, A, C, B, B, A, C, dan B, C, A. Dan ada dua hasil permutasi lagi, yaitu C, A, B, dan C, B, A. Kita menghitung keenam permutasi yang berbeda ini. Tapi di dalam kombinasi, kita melihat semua ini adalah sama karena kita tidak memperdulikan urutannya. Jadi dari 5 orang yang akan menduduki kursi ini, kombinasinya adalah ada berapa cara dari 3 orang menempati 3 posisi. Pada kursi pertama akan ada 3 orang, kursi kedua ada 2 orang, dan kursi terakhir tersisa 1 orang. Ada 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 faktorial atau sama dengan 6. Maka ini sama dengan 3 faktorial atau sama dengan 6. Jadi, jika dalam permutasi kita menghitung jumlah urutan dari orang yang dapat menempati kursi, dan sekarang kita mencari berapa banyak orang yang dapat menempati kursi, maka jumlah tersebut sama dengan jumlah tempat faktorial. Jika kita memiliki 3 orang dan 3 tempat, atau 4 orang dalam 4 tempat, maka tempat pertama ada 4 orang, tempat kedua ada 3, tempat ketiga ada 2 orang, dan tempat terakhir tersisa 1 orang. Maka sama dengan jumlah dari tempat faktorial. Dalam kombinasi, jika kita memiliki 5 orang, ada berapa cara dari 3 grup yang berbeda dapat menempati posisi kursi. Sama dengan permutasi dari 5 permutasi 3, 5 permutasi 3, dibagi dengan jumlah 3 orang tersebut yang dapat menempati 3 kursi. Dan itu sama dengan 3 faktorial. Jadi secara umum, jika kita ingin mencari kombinasi dari N, kombinasi dari N, kombinasi N dari R, maka sama dengan permutasi dari N terhadap R dibagi dengan R faktorial. Jadi jika kita melihat dari rumus permutasi sebelumnya, di mana di rumus tersebut K dan di sini R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dibagi R faktorial. Maka ini sama dengan N kombinasi R sama dengan N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial. Jika kita lihat di sini,
Ini adalah sebenarnya permutasi yang kita bagi dengan R faktorial. Kita membaginya dengan kemungkinan orang menempati R posisi. Jadi, ada berapa cara dari 3 grup berbeda dari 5 orang atau 5 huruf? Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 3 faktorial adalah 6 dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi faktorial 3 adalah 6 dan dikali 2 faktorial atau 2 kali 1. Kita coret bagian yang sama, yaitu 2 kali 1. Kita coret, maka kita memiliki 5 kali 3. Oh, harusnya di sini ada 4. 5 kali 4 dikali 3. Lalu kita bagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 dibagi 6. Sama dengan 5 dikali 12 per 6. Sama dengan 5 dikali 2 atau 10.